Episode 1 Paradox Killer dimulai di rumah orang tua Li Tang. Tang adalah seorang mahasiswa biasa, keluar dari militer sekitar 6 bulan yang lalu. Adiknya, Yong, akan segera menikah. Keluarganya meributkan tentang Tang yang tidak melakukan banyak hal sejak dia kembali, tetapi dia mengatakan dia berencana untuk pergi berlibur kerja di Kanada. Di kampus, Tang berbicara dengan temannya Gyeongwan dan Myung. Dia mengatakan segala sesuatunya terlalu membosankan sejak SMA dan dia menginginkan sesuatu yang spektakuler. Kembali ke rumah, Tang menonton video Kanada. Apartemennya berantakan sekali. Dia kemudian membuka paket untuk memperlihatkan gambar berbingkai pegunungan Rocky. Dia ingin meletakkannya di dindingnya tetapi tidak dapat menancapkan paku ke dalamnya. Tang kemudian tiba di sebuah toko serba ada untuk shiftnya sebagai pekerja paruh waktu. Setelah beberapa waktu, seorang pelanggan mabuk masuk dan meminta rokok. Pria itu mencoba memesan makanan seolah-olah dia sedang berada di restoran tetapi temannya lebih baik kepada Tang. Pria lain ini membeli makanan dan pasangan itu makan lalu pergi. Pada jam tutup, bos Tang masuk dan menyuruh Tang pulang. Tang bertanya kepada bosnya apakah dia boleh membawa pulang palu. Dalam perjalanan pulang, Tang bertemu dengan pria mabuk yang tadi pingsan di jalan. Dia kemudian melihat temannya dan mencoba menceritakan tentang temannya. Sebuah kilas balik menunjukkan Tang dan Gyeonghuang diintimidasi oleh siswa lain di sekolah menengah. Tang menceritakan bahwa dia belum pernah membalas sebelumnya. Kita melihat Tang mengambil palu dari tasnya dan memukul pria itu, yang pingsan dan mati. Seorang wanita buta dengan seekor anjing bernama Rex juga datang tetapi tidak memperhatikan Tang. Di rumah, Tang buru-buru mencuci darah di kamar mandi. Dia berhalusinasi orang mati itu meratapi keadaan keluarganya. Beberapa saat kemudian di malam hari, Gyeongwan datang ke rumah Tang dan pingsan, mabuk setelah keluar malam. Tang bertanya-tanya tentang para pengganggu di sekolah menengah mereka dan Gyeongwan mengatakan bahwa kehidupan mereka sebenarnya cukup baik. Tang kemudian menceritakan tentang saat dia selingkuh dari pacarnya. Dia pikir dia akan ketahuan tetapi ternyata tidak. Keesokan paginya, seorang detektif bernama Jan Nangam memeriksa mayat tersebut bersama Yong Jae, rekannya. Mereka berbicara tentang dua mayat, pria mabuk dan temannya, bernama Kim Yeongjin. Sementara itu, Gyeongwan bergegas meninggalkan rumah Tang. Tang sendiri dipanggil untuk bekerja di toko karena gadis yang shiftnya sakit.
Para detektif memeriksa rekaman keamanan dan bertanya-tanya bagaimana mayat-mayat itu berada di tempat yang berbeda. Nanggam melihat rekaman pria mabuk yang membeli dari Tang. Jadi saat Tang tiba di toko, Nanggam sedang menunggu untuk menginterogasinya. Nanggam bertanya apakah Tang mengingat kedua pria itu. Saat Tang hendak mengatakan sesuatu, Yong Jae menyela dan mengatakan bahwa seorang saksi melihat orang-orang itu berkelahi. Ditambah dengan beberapa hasil tes lagi, mereka menyimpulkan bahwa kedua pria tersebut saling membunuh. Kita melihat bahwa ketika Nanggam sedang menonton rekaman keamanan, seekor lalat dengan mudah memblokir kamera pada saat Tang mengambil palu. Istri pria mabuk itu memberikan kesaksiannya kepada polisi. Dia mengatakan suaminya cukup sering membawa Myeongjin, seorang rekannya, ke sana. Dia ramah dan perhatian dan mereka segera mulai berselingkuh. Tapi Nanggam tidak yakin tentang Myeongjin karena dia tidak dapat menemukan catatan apapun tentangnya. Dan dia yakin bahwa dia pernah melihat pria itu sebelumnya. Nanggam kembali membeli permen karet dari toko. Dia memperingatkan Tang tentang penderitaan trauma. Dia juga bersimpati padanya karena dia memiliki nama yang aneh dan mengalami pelecehan serupa seperti yang dialami Tang. Setelah itu, Gyeongwan masuk, mengatakan dia mencoba menelepon Tang. Dia bilang dia dan Miang diinterogasi oleh seorang detektif tentang Tang. Kedua anak laki-laki itu kemudian pergi minum. Keesokan harinya, identitas Kim Myeongjin ternyata sepenuhnya palsu. Nama aslinya adalah Hyo Bu-il dan ia pernah menjadi tersangka kasus pembunuhan berantai pada tahun 2009. Tang juga mendengarnya dan tampak lega. Dia berhubungan seks dengan seorang wanita ketika dia berhalusinasi Bu-il lagi. Tapi kali ini dia menghadapkan pria tersebut dengan kejahatannya sendiri, yakin bahwa dialah yang menghentikan perbuatan Bu-il. Adegan beralih ke wanita buta yang sedang bermain dengan anjingnya. Di rumahnya, palu yang digunakan Tang diletakkan di atas meja. Episode 2 Paradox Killer. Dimulai dengan seekor anjing mengejar Tang yang membawa palu di tasnya. Dia bangun dan mengira itu mimpi. Tang pergi ke rumah orang tuanya dan ibunya menyuruhnya datang ke gereja. Ketika dia membuang sampah, dia melihat kepala orang mati itu di tempat sampah.
Nanggam pergi ke toko bunga tetapi penjaga toko tampaknya lebih tertarik pada panggilan teleponnya. Dia kemudian pergi ke toko dan meminta kotak hadiah jus. Tetapi dia menemukan kotak itu berkurang 2 botolnya dan akhirnya membuangnya. Ini semua tampaknya untuk ayahnya, yang adalah seorang petugas polisi tetapi saat ini tidak sadarkan diri di tempat tidur. Ibunya mencaci maki dia karena tidak mendapatkan bunga. Mereka semua memasuki gereja, di mana ibu Tang menyuruhnya pergi ke luar negeri jika dia mau. Dia dan ayahnya tidak akan menjadi beban baginya. Dia memberinya tiket lotre juga. Polisi mendapat kecaman karena tidak menangkap Buil sebelum dia meninggal. Kapten datang dan menarik Nanggam ke samping, menyuruhnya berhenti terpaku pada orang itu. Rupanya Nanggam sedang mengejar pelaku yang dulunya adalah seorang polisi. Tang membeli ponsel baru dan kemudian pergi ke toko. Selama giliran kerjanya, wanita buta tadi muncul. Dia menuntut Tang membayarnya 2 juta won. Ternyata, dia tidak sepenuhnya buta dan mengetahui Tang membunuh seseorang dan mengisyaratkan bahwa dia memiliki palu. Dia akhirnya bertanya kepada pemilik toko apakah dia bisa mendapatkan uang muka untuk bulan tersebut. Karena punya pengalaman buruk dengan seseorang sebelumnya, pemiliknya menolak. Tetap saja, Tang mendapat SMS dari bosnya yang menunjukkan bahwa dia sudah membayarnya. Itu masih belum cukup. Tang akhirnya mengambil rincian rekening tabungan rumahnya dari orang tuanya dan melikuidasi semuanya. Gyeongwan dan Miang terus menelepon Tang tapi dia tidak mengangkatnya. Tang ada di toko dan memegang tas selempang berisi semua uang tunai di dalamnya. Pemiliknya masuk dan menyebutkan melihat wanita buta itu. Tang bergegas keluar dan menemukan kotak rokok yang dia beli darinya dengan waktu dan alamat. Di kantor polisi, Kapten memberitahu Nanggam karena mencoba mengejar pria itu sebagai pembalasan terhadap ayahnya. Nanggam mengklaim dia hanya melakukan pekerjaannya. Siang hari berikutnya, Tang pergi ke rumah wanita itu. Dia dengan santai membuatkannya kopi dan mengobrol dengan Tang yang tetap diam. Dia mendapatkan uang tunai tetapi terkejut mengetahui bahwa yang dia maksud adalah 2 juta won sebulan. Dia mengeluarkan palu dan mengatakan dia tidak akan mengambil risiko menjadi kaki tangan hanya untuk hal sebanyak itu. Tang meninggalkan uangnya, mengambil palu dan pergi. Dia kemudian membuat komentar yang mengungkapkan bahwa dia tahu semua tentang keluarga Tang yang membawa Tang kembali. Dia mengklaim meski tanpa palu, polisi bisa dengan mudah menangkapnya.
Tang membayangkan dirinya berlari ke arah wanita itu seperti seekor anjing, bahkan mengenakan tali pengikat. Kenyataannya, dia melompat ke arahnya dengan palu. Tang mengambil barang-barangnya dan berlari keluar, meninggalkan bekas berdarah di pintu depan rumahnya. Beberapa waktu kemudian, saat paket susu menumpuk di depan pintu depan wanita tersebut, petugas pengantaran memeriksanya. Hal berikutnya yang kita lihat, pita polisi ada di sekitar tempat itu dan Nanggam serta Yongjae ada di tempat kejadian. Anjing itu masih di sana, membuat keributan di taman. Tapi keributan ini mengungkap tengkorak di dalam tanah. Selama tanya jawab polisi, kami mengetahui bahwa 2 kerangka ditemukan di kebunnya. Di rumah, Tang melihat Yoo-oke melayang di sekelilingnya dan merenungkan betapa mudahnya membunuh orang. Rupanya, dia sudah berada di dalam selama 4 hari dan belum makan banyak. Panggilan tak terjawab menumpuk di teleponnya, tapi dia hanya bertanya-tanya mengapa polisi belum datang menjemputnya. Ternyata anjing itu menjilat semua yang disentuh Tang di rumah tersebut sehingga polisi tidak menemukan sidik jari atau DNA-nya. Sementara itu, Tang yang putus asa mencoba bunuh diri tetapi gagal. Gyeongwan datang dan menipu Tang agar membuka pintu. Mereka berdebat dan Tang menyebutnya bodoh, mengatakan dialah yang mencuri tablet Gyeongwan. Gyeongwan berbalik ke arah Tang dan mengatakan dia selalu tahu. Setelah kejadian itu, Tang mulai bersikap baik sehingga membuat Gyeongwan bingung apakah Tang itu orang baik atau jahat. Di kantor polisi, salah satu rekan Nanggam yakin ada orang lain di rumah Yoo-oke pada hari itu. Tapi tidak ada bukti. Kemudian, keputusan telah dibuat untuk menurunkan anjing tersebut dan rekannya disuruh membawanya ke tempat penampungan. Dua anak laki-laki dari episode pertama muncul lagi. Mereka melihat polisi berjalan dengan anjing itu dan memutuskan untuk mengganggunya. Mereka berlari ke arahnya dan salah satu anak laki-laki menikamnya dengan botol pecah. Kedua anak laki-laki itu masih bertanya-tanya di jalanan ketika mereka menyadari bahwa mereka kehilangan dompet. Mereka melihat Tang berjalan dan memutuskan untuk macam-macam dengannya kali ini. Tang merinding, sesuatu yang terjadi 2 kali terakhir dia melakukan pembunuhan juga. Hal berikutnya yang kita lihat adalah 2 mayat tergeletak di tempat pembuangan sampah. Pagi harinya detektif ada di lokasi kejadian. Tang terbangun di rumah dan terkejut melihat dia berlumuran darah. Sebuah batu bata berdarah kini berada di samping palunya, bersama dengan sebuah catatan kecil. Tang ingat seseorang membawanya pulang tetapi dia tidak tahu siapa. Catatan tersebut memberitahu Tang untuk meminta bantuan jika dia membutuhkannya dengan tautan ke Telegram bernama Only for Heroes.
Episode 3 Paradox Killer. Dimulai dengan Yo-ok. Kilas balik menunjukkan Yo-ok yang lebih muda sedang berkumpul dengan teman-temannya sambil menyalakan rokok. Tapi ada kebocoran gas dan tempat itu meledak, menyebabkan dia kehilangan matanya dan mendapat bekas luka bakar. Yo-ok dewasa menggunakan pipa untuk mengirim gas ke kamar orang tuanya. Dia telah mendaftarkan orang tuanya untuk 8 polis asuransi jiwa. Ibunya bangun, merusak rencananya dan Yo-ok mengambil pisau. 경찰에서 그러더군요. 심이 문제였죠. 죽음으로 죗값을 치렀으니 명복을 빌어주자는 글도 보았습니다. Seseorang menceritakan sebuah cerita tentang Yo-ok, mengklaim bahwa kematiannya tidak dapat menghapus kejahatannya. Nanggam membaca semuanya di postingan media sosial. Dia dan Yongjae bertemu wanita yang menulisnya, sepupu Yo-ok. Sepupunya mengklaim bahwa Yo-ok menuangkan air mendidih ke wajahnya di sekolah dan dia tidak punya alasan untuk melakukannya, dia hanya menikmatinya. Nanggam dan Yongjae pergi ke salah satu pemakaman anak SMA. Nanggam bertanya pada ibunya tentang serangannya terhadap Chongjin tapi dia menampar Nanggam. Yongjae bertanya-tanya apakah dia terlalu kasar. Dalam perjalanan pulang, Nanggam menceritakan kepada Yongjae sebuah cerita tentang kasus yang pernah dia tangani. 피해자에서 한 글자만 바꾸면 가해자야. 분산서에서 담은 사건이 있는데. 아니 잘 어울린다. 알았어. 야. 사진보다 별론데? 사진. 뭐야? 이런 거 준비했어? 내서? 어때요? 진짜 크지? Seorang gadis bernama Kang Yeon-seo bunuh diri setelah dia diperkosa oleh 2 anak laki-laki. Saat pemakamannya, ibu anak laki-laki tersebut masuk dan membuat keributan, mengklaim bahwa semua itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Nanggam mengungkapkan bahwa wanita tersebut adalah ibu dari anak laki-laki yang baru saja mereka temui. Putranya adalah pemerkosa. Ia mengatakan orang-orang bukan hanya penyerang atau korban, mereka bisa menjadi keduanya. Anak laki-laki itu kemudian melakukan lebih banyak penyerangan dan pencurian, itulah sebabnya Nanggam menargetkan dia dan temannya di episode 1. Nanggam berbicara kepada pemilik toko serba ada dan mengetahui bahwa Yo-ok telah berdiri di jalan terdekat sekitar jam 10. Detektif bertanya tentang Litang dan pemiliknya marah karena dia mengambil uangnya. Dia kemudian menyebutkan bahwa Tang juga melihat wanita itu. Di rumah, Tang terhubung dengan pengguna Telegram Only for Heroes. Ketika dia mengungkapkan bahwa dia mengetahui nama Tang, Tang menjadi takut dan menghalanginya. Seorang tukang pos kemudian datang ke pintunya, memberinya pemberitahuan kehadiran untuk kasus pengadilannya tentang pencurian uang dari bosnya. Nanggam berbicara kepada Chongjin dan mencoba meyakinkan dia untuk tidak berhenti. Dia menolak dan pulang ke rumah, di mana istrinya mengatakan kepadanya bahwa Nanggam menghadiahkan sepeda kepada putra mereka. Yongjae mengunjungi rumah gadis dari cerita Nanggam. Ayah dari anak yang diperkosa, tiba-tiba mengaku kalau dia yang membunuh kedua anak yang memperkosa anaknya.
제가 죽였습니다. 예, 형사과 이청택입니다. 이탕 씨, 잠시만요. Sementara itu, Tang kini memutuskan untuk menyerahkan diri. 자수를 하려고요. Dia menelepon detektif yang bertanggung jawab atas kasus penipuan keuangan dan memberitahunya. Yang lain, karena salah memahami tujuan Tang, menyuruhnya datang pada jam 9 malam. Tang menyisihkan sejumlah uang untuk ibunya dan untuk toko serba ada, mengemas semua bukti pembunuhannya ke dalam tas dan meninggalkan rumah. 어떻게 이길 수 있겠다라는 확신을 가지셨어요? Sang Muk memberikan pernyataannya, mengatakan bahwa dia membunuh anak-anak itu dengan batu bata tapi tidak ingat apa yang dia lakukan setelahnya. Tentu saja, Nanggam tidak yakin. Dia memasuki ruang interogasi dan mengungkap kebohongan pria tersebut. Dia tidak merokok tetapi korbannya mengalami luka bakar rokok. Selain itu, dia kidal sementara si pembunuh menggunakan tangan kanannya. 나봐. Atasan Nanggam kesal dengan pergantian kejadian tapi Nanggam meyakinkannya. 뭐 하자는 거야? 무감각하게 행동한 거 죄송해요. 죄송한데 딱 봐도 지금 저 사람이 뭐 제대로 얘기하는 사람 같아요? 어? 뭔가 지니 Yonje meminta maaf karena gegabah. Dia kemudian mengatakan bahwa dia memberitahu ibu anak SMA tersebut bahwa mereka memiliki tersangka. Dia bertanya apakah itu bisa menjadi masalah. 귀가 조치했어? Sebuah kilas balik menunjukkan Sang Muk menerima pisau dalam sebuah paket di rumahnya. Dia kemudian pergi, berniat membunuh anak-anak itu. Dia mengirim pesan dengan orang yang sama yang menghubungi Tang, Only for Heroes. Orang tersebut menyuruhnya melakukan apa yang mereka praktikkan. Saat ini, pria tersebut tertabrak mobil tepat di luar kantor polisi. Itu adalah ibu siswa sekolah menengah yang mengemudikannya. Sementara itu, Tang menyetor uangnya ke ATM. Dua pria bersepeda mencuri tasnya dan berlari menjauh. Ketika mereka tidak menemukan banyak uang tunai di dalamnya, mereka membuangnya bersama semua bukti pembunuhan Tang. Tang sendiri berada di ambulans dan dibawa ke rumah sakit karena lengannya terluka saat terjatuh. Sang Muk sendiri berada di ranjang rumah sakit. Nanggam menanyakan mengapa dia mencoba menjebak dirinya sendiri dan melindungi pembunuh sebenarnya. 한번 움직여볼게요. 제가 하겠습니다. 혼자 하실 수 있으시겠어요? 예. 네, 그럼 이따 뵐게요. 이러고 잠깐만 계세요. 할게요. 많이 답답하시죠? Setelah dia pergi, Sang Muk mendapat pesan lain dari Only for Heroes. Dia melihat Tang berjalan keluar dengan lengan diperban dan mengikutinya, tapi kursi rodanya terjatuh. Tang mendengar suara itu dan kembali. Sang Muk menyuruhnya pergi karena polisi ada di dalam gedung. Tang menyadari bahwa pria itu mengetahui siapa dia dan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Namun Sang Muk mengatakan kepadanya bahwa mereka akan terhubung di Telegram. Tang bergegas pergi tapi sayangnya Nanggam melihatnya dan mengikutinya. 소리 좀 줄여. 아니면 끄던가. 미안하다 여자. 앉았어? Sang Muk menonton video putrinya dan memikirkan kenangannya bersamanya. Dia kemudian meminum segenggam obat tidurnya.
Sebuah kilas balik menunjukkan Sang Muk menyaksikan Tang melawan kedua anak laki-laki itu dan menghancurkan kepala mereka dengan batu bata. Tapi dia tampaknya pingsan setelah melakukannya. Sama seperti Nanggam mengikuti Tang, dia dipanggil kembali ke rumah sakit karena Sang Muk. 강상묵 씨야? Tang membuka telegramnya dan melihat bahwa akun tersebut telah dihapus. Dia kemudian ingat bahwa 2 orang membawanya pulang, bukan hanya 1. Belakangan, saudara perempuan dan ibu Tang datang mencarinya di apartemennya. Tapi tempat itu sepertinya sudah dibersihkan. 다시 전화를 해보든가. 이거 좀 읽어봐라. 이거 뭐라고 Sebuah kilas balik menunjukkan Sang Muk minum dengan seseorang, berbicara tentang bagaimana Yeon Seo tidak langsung mati. Sang Muk mengaku ingin membunuh orang-orang yang melakukan ini padanya. Orang yang duduk di seberangnya, seorang pria yang lebih muda, mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Paradox Killer Episode 4 dimulai dengan sekelompok rekan kerja yang keluar untuk makan malam tim. Bosnya, Jaksa Ji, memberikan kartunya kepada yang lain dan pulang. Dia memanggil supir dan berasumsi pria itulah yang menunggu di dekat mobilnya. Di tengah jalan, pria itu terbangun karena telepon dari pengemudi sebenarnya. Dia menyadari dia mengambil jalan yang salah. Sementara itu, Yong datang menemui pemilik toko serba ada. Pemiliknya mencabut keluhannya terhadap Tang dan kami mengetahui bahwa keluarga Tang membayar kepadanya uang yang menjadi hutangnya. 너한테 95만 원 다 받으셨고. 아, 여기 다 끝난 거예요? 예, 끝났어요. 제임스 팍, 또 놀러 와. 내가 Chongjin resmi pensiun dari kantor polisi. Unit investigasi khusus telah dibentuk untuk pembunuhan tersebut. Empat bulan kemudian, mereka tidak punya apa-apa. Nanggam mengklaim itu semua hanya untuk pertunjukan. Pemimpin unit, seorang wanita, sengaja mendengarnya dan mereka berdebat. Nanggam percaya semua pembunuhan itu adalah ulah satu orang, sementara wanita itu mengatakan itu bukan perbuatannya. 예, 저 잘 보고 있습니다. Di tempat lain, di ruangan yang penuh dengan merchandise superhero, seorang pemuda mendiskusikan kasus pembunuhan secara online. Namanya Rohbin dan sepertinya dia adalah seorang profiler. 안녕하세요. Nanggam mengunjunginya dan menunjukkan kepadanya rincian beberapa kasus pembunuhan. Bin menduga ada kemungkinan itu adalah pembunuh berantai. Nanggam meminta rekannya mendengarkan seluruh percakapan mereka. Ketika Bin secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia meretas jaringan jaksa,
Nanggam memberitahu rekannya untuk membawa Bin ke stasiun. 한번 다시 해. Di stasiun, Nanggam meyakinkan kaptennya untuk membiarkan dia berurusan dengan Bin, karena dia pasti tahu sesuatu. Pada akhirnya, tanpa bukti, mereka membiarkan roh Bin pergi, tapi tampaknya itu adalah bagian dari rencana Nanggam. Saat mengantarkan Bin pulang, Nanggam berbicara tentang bagaimana mereka tidak memiliki petunjuk apapun dan memberitahu Bin untuk membagikan apa yang dia temukan. 이 좁은 대전 바닥에서 변사 사건이 그렇게 일어나는데 연관성이 하나를 안 나오고. Kemudian, saat makan di toko serba ada, Nanggam melihat Rex, anjing Yo-Ok. Nanggam mengikutinya ke rumah Yo-Ok. Seseorang datang ke rumah roh Bin untuk mengantarkan makanan dan ternyata itu adalah Tang. Mereka tampaknya bekerja sama dan Bin memintanya untuk berhati-hati. Di luar, rekan Nanggam menghentikan Tang dan bertanya ke apartemen mana dia akan mengantarkannya. Di dalam mobil di dekatnya, Nanggam memberitahu Yongjae bahwa roh Bin dulu bekerja untuk pembunuh yang diincar Nanggam. Mereka tidak melihat Tang berbicara dengan polisi lainnya. Rekannya kemudian memasuki mobil dan memberitahu Nanggam bahwa pengantar barang mengatakan dia tidak pernah melihat wajah roh Bin. Karena Nanggam berada di rumah Bin ketika dia membuka pintu untuk menerima pengiriman makanannya, dia tahu itu bohong. Dia memberitahu polisi lain untuk segera mengejar petugas pengiriman. Yongjae dan polisi lainnya mengejar Lee Tang sementara Nanggam menyerbu ke rumah roh Bin. 제가 처음에 못 봐서 그런데 저 오토바이가 맞긴 하죠. 맞아요. 네네. 그러면 좀 더 빨리 밟아주세요. 확실해? Dia menuntut untuk mengetahui apakah Bin telah memilih korban untuk Tang dan menekannya untuk mengungkapkan keberadaan Lee Tang. Yongjae membawa masuk petugas pengiriman tapi dia salah orang. Kapten kemudian memanggil Nanggam dan mulai meneriakinya. Ternyata, roh Bin memasang kamera di apartemennya dan video Nanggam yang memukulinya tersebar di internet. Kilas balik ke 4 bulan lalu dimulai. Tang mengemasi tasnya dan pergi, dengan surat kepada keluarganya yang mengatakan dia pergi ke Kanada tanpa pamit. Dia berjanji untuk kembali sebagai orang yang lebih baik. Dia mencari Only for Heroes online tetapi tidak menemukan apapun. Dia menghabiskan waktunya di kereta dan suatu hari roh Bin mendekatinya, memperkenalkan dirinya sebagai Only for Heroes. Roh Bin membawa Tang pulang dan menyarankan agar mereka bekerja sama. Dia mengaku sebagai sahabat karib seperti Watson atau Robin, itulah sebabnya dia secara resmi mengubah namanya menjadi Roh Bin. Dia tahu semua tentang pembunuhan yang dilakukan Tang. Dia bahkan tahu tentang kekuatan Super Tang yang menarik, bahwa orang-orang yang dia bunuh pantas mati dan semua bukti kejahatannya hilang begitu saja. Roh Bin menawarinya uang dan mengatakan mereka bisa menegakkan keadilan bersama. 아침밥 드실래요? 그러니까 그렇게 생각이 들으면요. 그 사람들은 다 Bin bilang dia punya 2 pasangan sebelum Tang.
Dia mengatakan Tang telah bertemu satu sama lain dan yang lainnya adalah orang yang tidak ingin dia temui lagi. Yang pertama ternyata adalah Bu Il. Bin menyuruh Tang untuk memeriksa di balik rak di mana dia menemukan ruangan tersembunyi berisi senjata dan arsip serta jaket bertuliskan Only for Heroes. Tang mengenakan jaket dan berjalan di jalan sampai dia secara tidak sengaja bertemu dengan jaksa Ji. Dia merasakan keinginan untuk membunuh dan kemudian menyamar sebagai sopirnya. Kemudian, dia mengikat jaksa dan mencoba mencari tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Bin datang dan mengetuk telepon Ji, di mana mereka menemukan video yang membuktikan jaksa melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Ini adalah bukti yang cukup bagi Tang, yang menikam Ji tanpa penyesalan. Kedua pria itu menyaksikan tubuhnya melayang. Seiring waktu, Tang melakukan lebih banyak pembunuhan dan menjadi yakin akan kemampuannya membasmi orang-orang jahat. Dia bahkan membangun kekuatan fisiknya sehingga dia bisa menghadapi orang dengan mudah. Saat ini, Nanggam dan seluruh timnya mendapat informasi besar-besaran. Kaptennya berkelahi dan keduanya, dia dan Nanggam diberhentikan. Di restoran Cina tempat Tang bekerja, seorang polisi bernama Song Chon bertanya tentang Li Tang di akhir episode. 얘를 만나야 되거든. Paradox Killer Episode 5. Dimulai dengan seorang wanita muda bernama Gyeonga yang rekaman seksnya bocor, mengakibatkan skandal yang memaksanya pindah kota. Sementara itu, Roh Bin membuat identitas palsu untuk Tang dengan nama baru, Lee Gyeong-su. Dia sekarang berbasis di Busan dan pembunuhan terbarunya adalah seorang profesor yang tidur dengan seorang mahasiswa dan kemudian membunuhnya ketika dia hamil. Sebuah narasi dari Bin menyatakan bahwa perbuatan Tang adalah inti dari kebaikan murni. 이 땅의 살인은 어떠한 감정에도 치우치지 않고 대가도 없는 대학생? 아니요. 그럼 뭐 좀 장사 한번 해보려고. Tang, sementara itu, bekerja di supermarket di bagian ikan. Saat ini, rekan-rekannya membicarakan tentang seorang karyawan wanita, Gyeonga. Wanita muda itu disuruh bekerja di kasir pusat perbelanjaan. Dia melakukan hal itu tetapi tampaknya waspada terhadap pria pada khususnya.
Seorang wanita berkelahi dengannya saat mencoba meminta pengembalian uang. Setelah itu, wanita itu keluar ke mobilnya melihat Tang merokok di dekatnya. Dia mengekspos dia karena mencuri produk yang dia klaim ingin pengembalian dananya. Kemudian, dia merokok dengan Tang dan mengatakan mereka berdua mirip karena mereka melarikan diri dari masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Gyeonga menjemput ibunya di stasiun kereta. Kami mengetahui bahwa dia menjalani operasi plastik sehingga dia tidak dikenali. Ibunya menyuruhnya untuk berkunjung ke rumah kapan-kapan. Chongjin mengunjungi Nangam dan terkejut melihat Rex di rumahnya. Nangam berhari-hari dia menjaga Rex sampai tuduhan terhadapnya dibatalkan. Bin bahkan mendapat perintah penahanan terhadap Nangam. Yongjae yang frustrasi datang juga dan menyuruh Nangam pergi karena tidak memberitahu dia tentang kasus Roh Bin. Yongjae memberitahu Nangam bahwa saat mengerjakan kasus lain, dia melihat rekaman Tang pergi ke Busan. Mereka mendiskusikan pembunuhan di Busan dan Nangam memberikan saran. Bersama-sama, mereka menemui keluarga Tang dan menyarankan agar mereka melaporkan dia hilang. Yong memahami tindakannya dan meminta Nangam untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Mereka melakukannya tetapi ketiga anggota keluarga tersebut sulit percaya bahwa Tang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. 이 아빠 느끼하다고 이런데 쳐다보지도 않는다니까. 너 없으면 이런 거 먹을 일도 없어. Saat makan malam bersama ibunya, Gyeonga marah pada pria karena menatapnya. Tapi itu bukan karena video seksnya, melainkan dia mengenalinya sejak sekolah dasar ketika dia menggunakan nama lain. Mereka mengobrol sebentar dan pria itu mengatakan dia telah menulis tentang dia di jurnalnya saat masih kecil, yang dia temukan baru-baru ini. Ketika dia mencoba mengambil nomor teleponnya, dia dengan lembut menolak. Yong dan Ibu Tang datang ke kantor polisi dan melaporkan pengaduan orang hilang. Ini membantu Nangam dan Yongjae secara resmi pergi ke Busan untuk mencari Tang. Para detektif Busan tampaknya tidak berpikir Tang adalah pelaku pembunuhan profesor tersebut. Nangam meminta informasi tentang kematian lain yang belum terhitung. Sementara itu, Tang berhalusinasi jaksa Ji yang mengejeknya karena hanya bisa menghindari polisi dalam waktu yang lama. Ternyata itu hanya mimpi. Dia bangun dan hendak memasuki lift ketika lehernya merinding lagi. Dia berlari kembali. 여보세요. Gyeonga sedang bekerja ketika dia mendapat telepon dari teman sekolahnya yang dia temui sebelumnya, Sangmin. Dia mengatakan rekaman seks dirinya juga bocor dan dia diperas karenanya. Mereka bertemu dan Sangmin mengakui bahwa dia mendapatkan nomor teleponnya dari polisi. Berada dalam situasi yang sama, dia tidak tahu harus pergi ke siapa lagi. Orang tuanya tidak mau melakukan apapun dengannya dan pacarnya putus dengannya. Saat dia di kamar kecil sendirian, kita melihatnya tersenyum sendiri. Di malam hari,
Gyeonga bertanya padanya apakah dia ingin berbagi tempat tidur. 올라올래? Tentu saja, dia berbohong dan berhubungan baik dengan pacarnya. Dia membuat alasan untuk mengunjungi Busan lagi. 아, 오빠 내가 진짜 결혼 전이니까 봐준다. Ketika dia berada di dekat supermarket, Tang sengaja mendengar dia berbicara dengan pacarnya di telepon. Gyeonga terus menghabiskan waktu bersama Sangmin. Saat membersihkan kamar mandi, Tang berhalusinasi dirinya sedang memegang pisau, bukannya semprotan air. Bayangannya tiba-tiba menyerangnya. 어렸을 때 친구랑 이렇게 된다는 게. Di rumah, Gyeonga bahagia dalam pelukan Sangmin. Sedemikian rupa sehingga dia menyarankan untuk kembali ke Seoul. Tapi dia cepat memahaminya dan memeriksa ponselnya untuk menemukan video dengan undangan pernikahannya. Faktanya adalah Sangmin mendapatkan nomor telepon Gyeonga dari paket pengiriman kosong di luar rumahnya. Dia hanya tertarik pada Gyeonga karena video seksnya. Saat ini, mereka bertengkar dan Sangmin mendorong Gyeonga hingga jatuh, mencekiknya, dan dia segera meninggal. Di sebuah toko, beberapa orang mendiskusikan bagaimana Gyeonga tidak mati karena kebakaran tetapi dibunuh. Song Chen ada di toko dan menertawakannya. 아이, 그러면. Nanggam mencoba mendorong penyelidikan atas pembunuhan Gyeonga namun para detektif Busan bersikeras melakukan semuanya secara perlahan. Di tempat kerja, Tang mengetahui bahwa Gyeonga telah meninggal dan tampak terkejut saat mengetahuinya. Dia kemudian melihat Song Chon di pasar, mengikutinya. Tang mencoba melarikan diri tapi Nanggam masuk melalui pintu depan. Dia bergegas ke belakang toko tempat Song Chon menunggunya. Leher Tang terasa kesemutan dan dia menyadari pria ini telah membunuh banyak orang. Pada saat Nanggam sampai di sana, keduanya telah menghilang. Dia kemudian menanyakan alamat Tang kepada majikannya. 이런 사람 본 적 있을까요? 형수 씨인가? 우리 직원 같은데. Sementara itu, Sangmin didiagnosis menderita gonore. Dia berbicara kepada pacarnya, yang juga memilikinya dan mengaku selingkuh. 그냥 꺼져. 상민 씨. Dia pulang dan melihat Song Chon menunggu di pintu depan rumahnya. Chon menginterogasinya seperti polisi biasa. Ketika dia menyadari bahwa Sangmin memang membunuhnya, dia mulai mengeluarkan kaset dan peralatan lainnya dari tasnya. 일단 도망쳤어요. 형 말이 맞다면 여기 계속 부산에 있는 게 맞는데. Tang sekarang dalam pelarian. Dia menelepon Roh Bin dan mengatakan ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Bin menyuruhnya untuk bersembunyi dan mematikan teleponnya. Chon memberitahu Sangmin tentang Tang dan bagaimana dia mencarinya. Dia berharap Tang sedang mencari Sangmin saat ini. Sangmin akhirnya menulis catatan pengakuan tentang pembunuhan tersebut. Chon membunuhnya dan kemudian membersihkan tempat itu.
Nangam dan seorang detektif Busan pergi ke rumah Tang. Yongjae dan polisi lainnya pergi ke rumah Sangmin. Mereka bahkan melihat Chon pergi. Nangam membuka pintu untuk melihat rumah Tang dipenuhi asap sementara dapur Sangmin meledak, mengenai Yongjae yang berada tepat di depan pintu di akhir A Killer Paradox episode 5. Episode 6 Paradox Killer. Kembali ke momen ketika Tang hendak memasuki lift dan lehernya tertusuk-tusuk ketika dia melihat pria itu di dalam. Setelah dia pergi, pria itu menerobos masuk ke apartemen Tang, meniupkan alat pemadam kebakaran kemana-mana. Saat ini, dia berada dalam tahanan polisi dan diinterogasi oleh Nangam dan seorang detektif Busan. Song Chom melepas sarung tangan dari tangannya, memperlihatkan ujung jarinya yang benar-benar hitam. Dia mengoleskan salep ke kulitnya sambil berbicara dengan kucing tentang membersihkan dunia dari orang jahat. Yongjae, yang ada di rumah sakit, menelepon Nangam dan mengungkapkan rasa frustrasinya dengan situasi tersebut. Dia kemudian menyebutkan melihat Song Chon di luar apartemen Sangmin. Nangam memerintahkan dia untuk beristirahat dan menjaga kesehatannya. Dia saat ini berada di rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Ibunya mencaci maki dia karena menerima telepon di saat seperti ini. Tang sedang berada di kereta ketika dia melihat seorang pria meraba-raba gadis di sebelahnya. Dia membuat keributan tetapi Tang tidak membela dia meskipun dia melihat apa yang terjadi. Setelah itu, dia pergi bermain game di warnet seperti dulu ketika dia masih muda dan menghindari studinya. Roh Bin pulang dan menemukan Song Chon sudah ada di dalam. Song Chon adalah orang yang pernah bekerja sama dengan Bin sebelumnya. Dia ingin bertemu Tang tapi Bin bilang dia sudah keluar dari jaringan. Chon menyuruhnya untuk mengatur pertemuan ketika dia menemukannya. Dia kemudian mengambil salinan kejahatan dan hukuman dari brankas Bin, yang tampaknya memiliki arti penting. Saat dia pergi, Bin mencoba menyerang Chon tapi tentu saja, dia gagal. Di warnet, leher Tang terasa sakit ketika ada pria lain yang duduk di sebelahnya. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun dan pergi. Yongjae mengabaikan saran Nangam dan datang ke rumah Roh Bin. Dia bertemu Chon, yang sedang pergi dan keduanya terlibat perkelahian. Chon melempar Yongjae keluar jendela. Roh Bin muncul di kantor polisi dan mengatakan dia hanya akan berbicara dengan Nangam. Dia memberitahu detektif tentang Chon, menyalahkan dia atas ledakan gas di Busan juga. Chon berada di dalam mobil, terjebak kemacetan, ketika dia melihat seorang pria muda dan pacarnya bersikap kasar kepada sopir taksi.
Roh Bin setuju untuk memberitahu Nanggam segalanya jika dia membantu menangani Chon kali ini. Nanggam menolak bekerja dengannya. Di atap gedung, Chon memarahi pasangan muda tadi. Pria itu tampaknya sudah mati sementara wanita itu memohon agar dia tetap hidup. Sementara itu, Tang bermimpi buruk tentang Chon. Dia terbangun dan mendengar berita tentang seorang pria bernama Lee yang telah melakukan pembunuhan dan sedang dalam pelarian. Itu orang yang sama dari warnet. Kembali ke atap, Chon pergi dengan catatan pengakuan dosa yang ditulis dengan darah. Kapten polisi baru mengunjungi Nanggam karena dia tahu banyak tentang Song Chon. Dia mengeluarkan dokumen Roh Bin serta rincian tentang kasus di Mopco, pasangan muda yang dibunuh Chon. Gadis itu adalah cucu dari ketua Bueon Construction, sebuah perusahaan besar. Promosi menunggu siapapun yang memecahkan kasus ini. Kapten menyuruh Nanggam untuk kembali bekerja keesokan harinya. Sementara itu, Bin mendekati Bueon Construction untuk membantu mereka menangkap Chon. Dia kemudian mendapat telepon dari Tang yang ingin tahu lebih banyak tentang Chon. Awalnya, Bin memberikan tawaran yang sama kepada Chon seperti yang dia berikan pada Tang. Namun dia menyadari Chon berbeda dan sadis tanpa alasan. Chon, yang sedang memeriksa kumpulan catatan pengakuan korbannya, mendapat pesan bahwa Tang juga ingin bertemu dengannya. Video Chon memanggil Tang dan memberinya petunjuk arah ke kedai kopi. Di gedung lain, Bin sedang menunggu bersama orang-orang dari Bueon Construction yang ingin menghubungi Chon, tapi dia melihat lokasi Tang berpindah ke tempat lain dan memberitahu orang-orang itu bahwa mereka harus mengikuti. Dia mencoba menelepon Tang tetapi Tang tidak mengangkatnya. Tang menemukan Chon menunggunya di dalam kafe yang rusak. Chon bertanya pada Tang tentang firasatnya. Bin dan yang lainnya tiba di lokasi sebenarnya. Dia menyuruh mereka masuk ke dalam tetapi yang lain tidak suka dia menyuruh mereka berkeliling. Mereka malah menyerangnya dan malah membiarkannya terikat. Chon terpesona dengan kemampuan Tang. Tang meminta bukunya, Kejahatan dan Hukuman, kembali tapi Chon mengatakan dia belum selesai dengan itu. Dia juga memperingatkannya agar tidak terlalu mempercayai Bin. Chon malah meminta Tang untuk bekerja dengannya, sehingga mereka dapat memilih orang yang tepat untuk dibunuh. Chon menepuk bahu Tang saat dia pergi. Sesuatu berubah pada Tang dan dia melompat keluar sambil membawa pisau. Tapi Chon dengan mudah menghentikannya. Dia bilang Tang bukanlah pahlawan, hanya seorang pembunuh. Anak buah Bueon Construction menyela Chon, menangkapnya dan membiarkan Tang melarikan diri. Bin bilang dia menyimpan buku itu tapi bukan karena dia tidak mempercayai Tang. Dia meminta Tang untuk mempercayainya sekali lagi. Tang memberitahu Bin bahwa dia takut. Saat itu, mereka mendengar suara tembakan dari atas. Episode 7 Peridot Killer. Dimulai dengan Chon menggunakan tembakan kosong di senjatanya untuk melukai salah satu pria yang menyerangnya. Yang lain segera menyusul tetapi dia berhasil melawan mereka semua.
Dia membuat orang terakhir yang berdiri menelepon bosnya dan mengatakan mereka kehilangan Chon. 너희 노인네 하나를 일단 끊어. Sebuah kilas balik menunjukkan Yong-jae bertanya pada Nangam apa yang membuatnya menjadi polisi. Dia mengatakan ayahnya adalah seorang polisi dan dia menjadi polisi sehingga dia tidak dipandang remeh. Ayahnya tidak pernah memperlakukan Nangam dengan baik. Hari di mana Nangam tidak bereaksi seperti yang diinginkan ayahnya adalah hari di mana ayahnya berhenti mengganggunya. Saat ini, Nangam membawa Rex ke tempat penampungan. Tes agresi akan menentukan apakah dia akan dijatuhkan atau tidak. Kemudian, Nangam, Kapten baru Moon Myeongjun, dan polisi lainnya melihat rekaman keamanan kafe yang rusak tersebut. Mereka melihat Tang, Bin dan pekerja konstruksi Buyeon. Mereka juga menemukan rekaman Chon. Polisi menuju ke area di mana dia terakhir terlihat dan mengetahui bahwa preman perusahaan konstruksi juga mencari Chon. Faktanya, Chon melihat polisi mencarinya dari atap terdekat. Polisi kemudian memeriksa kamar tempat dia menginap dan menemukan koleksi catatan pengakuannya. Sementara itu, Tang berada di tempat persembunyian, tampak kelelahan. Roh Bin datang menjemputnya dan berkata mereka harus pergi ke selatan. Mereka masuk ke mobil yang dia sewa dan pergi. Mereka membeli telepon burner dan Tang bahkan mampir ke rumah orang tuanya. Ibunya cukup sering menghadiri kebaktian pagi di gereja, berdoa untuk Tang. Chon kemudian mengunjungi manajer konstruksi Buyeon dan bertanya di mana mereka dapat menemukan pimpinan Hyun. Nangam dengan tepat berasumsi bahwa Chon mengejar ketua. Dia meyakinkan rekan-rekannya untuk segera menemui ketua. Namun, Chon sudah ada di sana. Ketua telah diikat dan gadis muda yang bersamanya membuat panggilan telepon memberitahu keamanan untuk menjaga ketua sendirian selama 1 jam. Chon kemudian memberi gadis itu minuman yang membuatnya pingsan. Narasi dari Chon membawa kita melalui semua kesalahan ketua koneksi dan korupsinya. Banyak orang meninggal karena konstruksi yang dilakukan oleh ketua juga. Nangam masuk sebelum Chon menyuruh ketua menulis suratnya. Cho mendorong sekrup tajam ke arteri ketua sementara Nangam mengarahkan pistolnya ke arahnya. Chon kemudian mengenali Nangam. Rupanya, Chon pernah bekerja dengan ayahnya dan menjadi alasan ayahnya koma. Dia mengenal Nangam saat masih kecil. Chon tiba-tiba mencabut sekrupnya dan semua orang bergegas mencoba menyelamatkan ketua. Setelahnya, Myeongjun memberitahu Nangam bahwa kasus ini akan mendapat banyak perhatian. Sebagai tanda terima kasih, dia memindahkan ayah Nangam ke rumah sakit polisi. Roh Bin dan Tang sedang tidur di mobil mereka saat Bin menceritakan kisahnya kepada Tang. Seorang perampok masuk ke rumahnya dan membunuh orang tuanya. Dia menyadari dia membutuhkan kekuatan untuk menegakkan keadilan tetapi dia sendiri lemah. Jadi dia mencari orang seperti Tang. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Chon melontarkan keluhan karena borgolnya terlalu ketat. Ketika salah satu polisi mengendurkannya,
dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Chon berhasil melarikan diri. Pemakaman ketua berlangsung saat semua kekacauan ini terjadi. Seorang anggota dewan berbicara dengan Myeong Jun dan menekan kapten untuk melakukan penangkapan sesegera mungkin. Bersamaan dengan itu, Nangam menghadiri pemakaman anggota timnya yang dibunuh oleh Chon. Tang dan Bin sedang makan ketika mereka mendengar Chon melarikan diri. Yang mengejutkan mereka, berita menyebutkan bahwa Tang dan Bin adalah kaki tangan. Teman-teman dan keluarga Tang kaget melihat berita itu. Dan sekarang Bin mempunyai rencana baru. Mereka akan melarikan diri dari negara itu sebagai penumpang gelap dengan kapal. Mereka bertemu dengan salah satu kontak Bin yang membuat pengaturan. Chon juga bersembunyi di suatu tempat, merawat tangannya yang terlihat lebih terluka dari sebelumnya. Saat berada di rumah, Nangam mendapat telepon tentang ayahnya. Dia diberitahu bahwa ibunya menandatangani surat yang mengizinkan rumah sakit untuk tidak menyadarkan ayahnya. Keputusan sekarang ada pada Nangam. Dia memberitahu perawat untuk melanjutkan perawatan dan menjaga ayahnya tetap hidup. Chon memasukkan ponselnya ke dalam truk sembarangan yang menyesatkan polisi. Dia kemudian menemukan dokter gigi Bin dan menggunakan teleponnya untuk menghubungi Bin. Dia memberitahu Bin bahwa mereka harus bertemu karena mereka semua adalah kaki tangan. Bin tidak memberitahu Tang bahwa Chon menelepon. Sebaliknya, dia memberinya instruksi untuk pergi ke tujuan lain, mengklaim mereka harus melakukan perjalanan secara terpisah. Saat Bin mencari rute bus, Tang mengunduh pelacak lokasi di ponselnya. Tang mencapai dermaga tempat kontaknya memberinya paspor baru. Dia kemudian menemukan surat di tasnya dari Bin. Bin malah mendekati Chon dan memberitahunya bahwa dia tahu di mana Chon berada. Nangam tidak ingin bekerja dengan Bin. Saat dia bertanya-tanya apakah akan bekerja dengan Bin atau tidak, Chon muncul di rumah sakit tempat ayah Nangam dirawat. Dia memberi ibu Nangam banyak pil yang membuatnya pingsan. Nangam kemudian mendapat telepon yang membuatnya terkejut. Kemudian melihat Rex, yang salah mengira seorang gadis sebagai Yoo-ok, mulai menyerangnya. Episode Delapan Paradox Killer dimulai dengan surat Bin kepada Tang. Dia meminta maaf kepada Tang dan menyuruhnya untuk pergi sendiri dan percaya pada nalurinya, kekuatannya akan menyelamatkannya. Tang akhirnya membuat pilihannya sendiri dan memutuskan untuk kembali membantu Bin. 어쩌면 모든 게 내 선택이었는지 모른다. 답이 없다고 해도. 그리고 이게 내 선택이다. Nangam tiba di rumah sakit untuk melihat mayat ayahnya. Dia kemudian bergegas keluar dari rumah sakit, masuk ke mobilnya, di mana Roh Bin sudah menunggu. Polisi lain tahu dia mengejar Chon tapi Nangam lolos sebelum mereka bisa melakukan apapun.
Bin mencoba meyakinkan Nangam bahwa Tang itu spesial dan telah membunuh orang untuk alasan yang tepat. Bin mengklaim bahwa Nangam melakukan hal yang sama sekarang dengan mengejar Chon sendiri. Sementara itu Tang mencuri mobil dan mengikuti lokasi langsung Bin. Bin mencapai tempat pertemuan dan melihat Chon sudah ada di sana. Chon mengetahui bahwa Nangam juga bersembunyi di dekatnya. Nangam menodongkan pistol ke Chon tapi kemudian Tang muncul. Terakhir, kata Chon, semuanya menarik. Di tengah perjuangan, Roh Bin tertembak dan Tang mencoba menyelamatkannya namun gagal. Dia bertanya pada Chon mengapa dia muncul. Chon mengatakan dunia membutuhkan orang-orang seperti mereka yang mengabdi pada keadilan. Dia telah melihat laporan kejahatan Tang dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa membedakan orang baik dan orang jahat. Saat Nangam menyuruhnya berhenti, Chon menyerangnya. Dia mengungkapkan bahwa Nangam mengira ibunya berselingkuh dengan Chon tapi sebenarnya, dia berselingkuh dengan bawahan ayahnya yang lain Kapten Lama Nangam. Sebuah kilas balik menunjukkan Chon muda membagikan minuman energi kepada tim petugas yang sedang menggeledah hutan. Ayah Nangam, Detektif Jang Gapsu, menyuruhnya pergi karena dia berada di departemen yang berbeda. Seiring waktu, Chon terus berusaha membuat Gapsu terkesan tetapi gagal. Saat seorang wanita yang bekerja di kafetaria hendak pulang ke kampung halamannya, Jang memberinya paket untuk diantar ke seseorang di Tiongkok. Ternyata itu narkoba dan Gapsu ternyata sudah mengedarkan narkoba sitaan selama 5 tahun. Wanita itu tertangkap dan bunuh diri juga. Chon menghadapi Gapsu namun mendapat pukulan sebagai balasannya. Yang terakhir menuduh Chon sebagai anak dari orang tua pembunuh. Mereka berkelahi dan Chon membunuh Gapsu. Pada saat ini, Chon mengeluarkan pisau yang bersarang di sisinya dan menyerang Tang, tapi Nangam menembaknya hingga tewas. Pemakaman ayahnya berlangsung dan Nangam kemudian mengunjungi Yongjae di rumah sakit, yang tampaknya dalam masa penyembuhan. Di kantor polisi, Chon dan Roh Bin disalahkan atas semua pembunuhan tersebut. Sebuah kilas balik menunjukkan Roh Bin memberitahu Nangam bahwa dia akan menanggung akibatnya atas segalanya. Dia melakukannya karena dia benar-benar percaya pada penegakan keadilan. Roh Bin bahkan mengganti giginya agar sesuai dengan gigi Tang. Karena satu-satunya bukti yang menunjuk pada Tang adalah bekas gigitan buah yang ditinggalkannya saat membunuh profesor di Busan. Nangam berbicara dengan profiler wanita di awal musim, yang mengatakan bahwa Roh Bin mungkin menjadi seperti ini karena pelecehan emosional yang dideritanya setelah kematian orang tuanya. Dia kemudian bertanya pada Nangam tentang Tang. Kilas balik membawa kita ke tempat di mana Bin dan Chon meninggal. Nangam bertanya pada Tang mengapa dia kembali. Dia mengatakan jika tidak, apa yang dia mulai tidak akan pernah berakhir. Dia kemudian meminta Nangam untuk membunuhnya. Dia ingin berhenti melarikan diri. Tang menarik pelatuknya tetapi pistolnya kosong. Nangam menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan dan pergi. Percikan listrik segera membakar seluruh tempat itu.
Tang mencoba menarik Roh Bin keluar tetapi tidak mampu. Setelah melihat temannya untuk terakhir kalinya, dia pergi. Ibu Tang pulang ke rumah dan menemukan salju di sekop di pintu depan. Suaminya mengatakan dia tidak melakukannya sehingga dia kembali keluar untuk mencari orang yang melakukannya. Tapi Tang sudah lama pergi. Chong Jin, yang bersama keluarganya, melihatnya di sana tapi tidak mengatakan apa-apa. 아니다. 저는 잘 지내고 있습니다. Tang tampaknya pindah ke negara yang hangat dan menjalani kehidupan normal, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dia segera ditangkap karena menjadi imigran gelap. Namun, dia mendengar bahwa catatannya bersih dan tidak ada kejahatan sebelumnya yang mengejutkannya. Suatu hari, Nanggam sedang berjalan bersama Rex ketika dia mendengar bahwa seorang korban pembunuhan ternyata dicurigai melakukan penculikan dan pembunuhan sendiri. Tang kembali ke Korea. Tang sedang berjalan di jalan ketika seseorang menabraknya saat lewat. Leher Tang tertusuk-tusuk dan dia berbalik,